Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Ahad kita membuka kitab hadis atau kitab fikih Al-Muwatta' Imam Malik. Namun tetap kita mengkomparatifkan 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memakai kawaid dan manhaj madhab imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah وعلى أزواجه وآله وأهل البيت أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikan pula keberkahan, kemajuan dan kesuksesan kepada kami, keluarga kami ya Allah. Anugerahkanlah umur yang panjang lagi berkah. Ya Allah ya Tuhan, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah berkhidmat dengan ikhlas memperjuangkan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka fid dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-605 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma jaa fi akhdhis sadaqat wa tashdid fiha. Bab tentang mengambil zakat dan tashdid, boleh dengan cara yang keras. Jadi mengambil zakat itu boleh dengan cara yang biasa, tapi boleh juga dengan tasydid. Artinya diminta dengan agak keras gitu. Ini yang belum jadi budaya ya. Di Indonesia kita belum jadi budaya ini. Jadi kalau kita hanya mempertanyakan saja pejabat kita uangnya banyak,
apakah sudah dikeluarkan zakat, itu langsung nyeletuk. Lu ngapain ngurusin harta orang? Urusin saja harta lu. Ini yang berkembang di medsos. Padahal yang mengingatkan itu ulama, orang yang mengerti hukum. Hanya mengingatkan pejabat kita uangnya yang ratusan miliar, yang triliunan. Ketika diingatkan, apakah sudah mengeluarkan zakatnya? Itu luar biasa netizen kita, masyarakat kita. Inilah penting dibudayakan, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya telah kita ceritakan ya. Banyak sekali dari awal bab kita ini sudah banyak diceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat justru zakat itu memang harus diminta, diingatkan, dari dengan bahasa yang lembut sampai bahasa yang keras. Bahkan nanti akan kita temukan Umar bin Khattab akan memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, mau memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, beliau mengatakan, coba jangan terlalu ini dulu begitu, dikasih peringatan dulu begitu. Artinya ada masanya memang harus ditegaskan, tapi ada masanya juga untuk strategi ketika menjadi seorang presiden itu terhadap rakyatnya jangan tergesa-gesa. Cuman intinya apa? Para sahabat sepakat. Bahkan bukan hanya sahabat ya. Kita lihat nanti situ catatan kakinya di dalam kitab aslinya, ittafaqa as-sahabatu radhiyallahu anhum ala qitalin mani'i as-sadaqati wa alaihi ijma'un a'immati ahli sunnah. Sepakat para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau orang yang menghalangi untuk mengeluarkan zakat. Ini sudah ijma' menurut a'immah, para imam-imam ahlu sunnah. Subhanallah ya. Kalau ada kita aslinya bisa dilihat ya, halaman 165 jadi bawah. Jadi ini penting dibudayakan, karena memang di Indonesia ini kita 270 juta penduduk Indonesia, mungkin 200 juta lebih kurang Islamnya saja. Tapi kita termasuk negara yang gagal mengumpulkan zakat. Meskipun kita sudah punya undang-undang zakat tahun 2011. Meskipun kita sudah punya Basnas, Badan Amil Zakat, infak dan sedekah. Kalau di Arab Timur Tengah, 22 negara Arab rata-rata pengelolaan zakat ini sudah baik, sangat baik. Bahkan kita merasakan di Indonesia ini. Kita merasakan zakat orang Arab di Indonesia ini. Padahal kalau menurut hitung-hitungannya, zakat konglomerat umat Islam di Indonesia sudah lebih daripada cukup untuk menangani orang-orang yang miskin di Indonesia, atau orang-orang yang mungkin keterbelakangan, buta huruf, atau mereka tidak bisa mampu sekolah. Kenapa mesti kita mengharapkan foundation bantuan zakat daripada negara Arab? Kita katakanlah Saudi Arabia, Libya. Itu Libya kan itu kan foundation zakat itu. Libya itu udah berapa puluh tahun. Kemudian Emirat Arab yang sekolahnya banyak, hampir
Setiap provinsi itu ada. Belum lagi yang lainnya. Artinya negara-negara Arab itu luar biasa mengumpulkan zakat untuk kemaslahatan umat Islam. Karena mereka tahu Indonesia ini mayoritas umat Islam, satu-satunya yang diharapkan di dunia. Seharusnya kita bisa mencontohnya itu dia. Kita teruskan, haddatsani Yahya an Malik annahu balaghahu, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik, sesungguhnya dia menyampaikan, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq qala, berkata Abu Bakar Siddiq, "Lau mana'uni iqalan lajahadtuhum alaih." Kalaulah mereka menghalangi aku untuk memungut zakat, akan kuperangi mereka. Bayangkan itu. Jadi kalau kita ukur umur Abu Bakar Siddiq sampai sekarang udah 1400 tahun, ada lebih kurang ya. Lebih. Tapi kenapa belum bisa jadi budaya di Indonesia? Kalau kitab Muwatta ini saja sudah 1200 tahun lebih. Kenapa nggak bisa jadi budaya sama kita? Artinya karena Indonesia masih lemah turasnya. Inilah dia. Kenapa kita penting mengkaji turas ini? Apa yang dikatakan turas? Kitab klasik, terutama kitab-kitab turas klasik para ulama mazhab. Tujuannya agar kita tahu akar, pondasi daripada ajaran Islam itu yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita hanya lebih mengedepankan simbol-simbol Islam, tapi intaj, qaimah, kualitas daripada ajaran agama itu kita masih lemah. Jadi bukan hanya perkara zakat, perkara yang lain. Masih banyak perkara-perkara yang lainnya. Belum lagi masalah bagaimana budaya kita bertaamul kepada sesama umat. Bagaimana hukum perdata pidana syariat. Bagaimana hukum faraid. Kita kan terlambat Indonesia ini. Walaupun sudah ada kompilasi hukum Islam tentang faraid, tapi kan itu sampai nggak dikenal di masyarakat. Jadi sosialisasinya sangat lemah. Saya Pak pernah dipanggil untuk membagi faraid. Orang kaya Pak, asetnya miliaran. Kebetulan istrinya meninggal, meninggalkan harta yang banyak. Anak cuma satu, masih kecil. Ketika di dalam musyawarah itu Pak, apa kata suaminya sama saya? Ustadz, baru sekarang saya tahu, baru dengar ada istilah faraid, pembagian harta waris Islam katanya. La ilaha illallah. Baru sekarang. Bayangkan Pak, umurnya sudah di atas 50 tahun, 50 tahun lebih. Dan beliau itu lahir di provinsi mayoritas Islam. Di provinsi di mana provinsinya itu menerapkan syariat Islam. Bisa tidak pernah dengar ada istilah faraid. La ilaha illallah. Nggak usahkan dia disuruh membagi faraid, mengenal istilah pembagian harta waris menurut Islam pun tak pernah dengar. Jadi ini diantara lemahnya perkembangan ilmu turas. Jadi turas kita masalah agama memang hampir 3000 pesantren ada di Indonesia.
Tapi kitab-kitab yang dipelajari 100 tahun lebih, kitabnya itu saja yang diputar-putar. Bapak kalau nggak percaya coba tanya 3.000 pesantren di Indonesia. Coba tanya, pernah nggak belajar kitab ini? Al-Muwatta. 3.000 yang tercatat di Kemenak, lebih kurang. Memang belajar kitab kuning di pesantren, tapi kitabnya itu saja, dan itu pun satu mazhab. Apakah salah? Nggak salah. Tapi kita sebagai negara mayoritas Islam bertanggung jawab bagaimana perkembangan agama Allah. Kita harus bisa mengenal akar agama ini yang sesungguhnya. Berapa banyak ormas Islam yang asetnya triliunan. Kita katakanlah Muhammadiyah, ormas terbesar di dunia, bukan di Indonesia. Maaf, saya tidak mengatakan mereka salah, tapi ini perlu sebagai bahan masukan. Mereka lebih mengutamakan pendidikan eksakta. Perguruan tinggi mereka seluruh semenanjung Indonesia ini 1.140 lebih mungkin perguruan tinggi saja. Itu semuanya eksakta. Ada nggak mereka mengkaji tentang ilmu-ilmu turas yang murni, warisan daripada kitab-kitab peradaban Islam? Belum lagi ormas yang lainnya. Inilah dia ya. Makanya kita sangat terlambat. Hukum perdata pidana kita tuh masih lebih banyak yang diisi adalah buatan Belanda. Maka ketika kita lemah ilmu pengetahuan, meskipun kita sudah sekarang berhadapan dengan masa globalisasi teknologi yang begitu canggih, tapi ketika kita berbicara agama, kita belum mampu membuat sebuah transformasi, sebuah kemajuan. Kita katakanlah ijtihad. Atau jangan sampai budaya kita masih lemah mengetahui tentang agama Islam. Pendidikan agama Islam sama dengan kita di masa jahiliyah namanya. Mungkin dari segi teknologi kita tergolong pada masa abad modern, peradaban modern. Tapi ketika berbicara tentang agama, kita masih dalam peradaban jahiliyah. Iya. Jadi yang menentukan peradaban sebuah bangsa, sebuah negara itu diukur daripada kualitas pendidikan. Kualitas masyarakatnya membaca ilmu pengetahuan. Berapa jam per hari baca kitab? Nggak usah baca kitab, baca Quran saja satu hari ada nggak? Berapa lembar? Itu dia. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Wa haddatsani an Malik an Zaid bin Aslam. Diceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam annahu qala, sesungguhnya dia berkata, syariba Umar bin Khattab labana fa'ajabahu. Dia minum, Umar bin Khattab minum susu, kemudian dia heran. Fasa'ala alladhi saqah. Kemudian dia bertanya setelah dia merasakan kenyang, apa namanya, dahaganya sudah hilang. Min aina hadzal laban? Ini susu ini dari mana ini? Kok enak kali? Fa akhbarahu, maka dikasih tahulah beliau, annahu warada ala ma'in qad sammahu. Ini katanya yang punya adalah orang yang memiliki telaga ini, yang dia sebut fa idza na'amu min na'amis sadaqah. Jadi tempat ini adalah di mana mereka memelihara peliharaan binatang ternaknya yang mau untuk dizakati. Wahum yusquna, dan mereka ya merasakan bagaimana hasilnya itu memuaskan. Fahalabu li min albaniha. Jadi mereka memberikan menyuruh
saya untuk mencicipi susunya. Faja'alatu fi siqai. Kemudian aku jadikan, artinya aku merasakan bagaimana kualitas susu peliharaan daripada hewannya ini adalah baik. Fahuwa hada. Maka inilah dia. Ini milik peliharaan daripada orang yang punya ternak ini. Fadakhala Umar bin Khattab yadahu fastaqa'ah. Kemudian Umar bin Khattab ya memberikan isyarat kepada dia bahwasanya orang yang memelihara hewan-hewan yang wajib dizakatin itu, kalau susunya yang baik, kalau kualitasnya yang tinggi, yang baik, maka ada dua, dia tidak dizakati. Tapi kalau yang dia tidak terlalu baik tapi juga tidak terlalu buruk, maka dikeluarkan zakatnya. Qala Malik, al-amru indana anna kulla man mana faridatan min faraidillah azza wa jal falam yastati' al-muslimuna akhdaha. Jadi sebagaimana Umar bin Khattab tadi mengatakan, kalau dia memelihara hewan di mana hewan itu adalah an-na'am, apa itu? Di antaranya sapi, lembu atau kerbau, itu wajib dizakati. Jadi jangan sampai mereka lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Berkata Imam Malik, kami, ini adalah sebuah perkara menurut kami, anna kulla man mana faridatan min faraidillah azza wa jalla. Maka sesungguhnya barang siapa yang dia menghalangi atau dia tidak mau menjalankan kewajiban daripada kewajiban yang telah Allah berikan, falam yastati' al-muslimuna akhdaha, dan orang umat Islam yang lain tak mampu mengambilnya, kana haqqan alaihim jihaduhu hatta ya'khuduha minhu, maka boleh mereka umat Islam itu bersatu untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi yang dilihat Umar tadi, dia minum susunya ini bagus, tapi kenapa ternaknya yang begitu banyak dia tidak mengeluarkan zakatnya? Maka ditegur sama Umar, dia harus tahu kewajiban zakatnya. Baru dikomentari oleh Imam Malik, apabila ada umat Islam, kita katakanlah di Indonesia, kita tahu petinggi-petinggi negara ini uangnya banyak, tapi tidak ada yang mengeluarkan zakat, boleh ditegur. Dan apabila tidak mau ditegur, boleh diperangi. Cuman kalau di dalam konteks kenegaraan tidak boleh. Tapi ini hukum asalnya, hukum asal. Yang memerangi siapa? Ya pemerintah, kalau dalam sebuah negara yang berdaulat. Makanya kitab Muwatta ini, Pak, kitab Muwatta ini dulu pada masa Khilafah Abbasiyah mau dijadikan kitab sebagai undang-undang negara. Saya dulu sebelum membaca kitab Muwatta ini, saya menganggap aneh juga ya, Khilafah Abbasiyah kok mau menjadikan kitab hadis yang tipis kelihatannya kok jadi undang-undang sebuah negara. Padahal banyak hadis-hadis yang lain gitu kan. Ulama-ulama lain banyak yang mengumpulkan hadis-hadis. Bahkan setelah Imam Malik ini lebih banyak lagi. Kita katakanlah Imam Syafi'i banyak, luar biasa banyak. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Ternyata Pak, kandungan Muwatta ini luar biasa. Kalau yang istiqomah mengikuti pengajian kita luar biasa. Kesimpulan hadis yang dirangkum oleh Imam Malik ini luar biasa. Indahnya bab per bab. Bayangkan
Padahal di masa Imam Malik dulu Pak, menyusun hadis itu belum ditemukan per bab. Artinya bab salat, bab haji, bab zakat itu sangat-sangat bisa dikatakan susah sekali. Jadi sampai komentar-komentar Imam Malik terhadap hadis ini itu dianggap sebuah aturan hukum, di mana ketika itu Khilafah Abbasiyah mengatakan, ya Imam, bagaimana kalau kitab Anda ini kami jadikan undang-undang? Ditolak mentah-mentah sama Imam Malik. Tidak usah. Nah, jelas. Seandainya dulu Imam Malik mengizinkan, maka kitab ini akan menjadi tuntunan dalam peradaban Islam berikutnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kitab Al-Muwatta ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Dulu kan belum ada Imam Bukhari ya. Dulu belum ada hadis sahih Imam Muslim. Dan dulu belum ada Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Bayangkan ini. Termasuk Imam Bukhari dan seluruh ahli-ahli hadis, sanad hadis mereka itu muaranya itu Muwatta, kitab kita ini. Jadi jangan dianggap remeh. Artinya sebagaimana Imam Bukhari mengambil keberkahan kitab Muwatta, kita pun setiap malam Ahad mengambil keberkahan dari kitab ini. Subhanallah. Semua ahli hadis itu dipastikan merujuk kepada Al-Muwatta. Tidak ada satupun ahli hadis, kita katakanlah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Ad-Dailami, Ibnu Hibban, An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, gak ada yang tidak berkiblat kepada kita Al-Muwatta. Ternyata alhamdulillah jemaah Masjid Uswatun Hasanah mengkaji Al-Muwatta. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertama saya mau bertanya soal zakat. Ustadz kan dekat dengan MUI, dan salah satu orang yang duduk di MUI. Kenapa MUI tidak mengusulkan ke pemerintah supaya zakat orang-orang Islam yang harus diambil langsung aja dipotong, Ustaz? Jadi bikin satu peraturan pemerintah atau tadi undang-undang langsung dipotong. Itu mungkin Ustaz bisa mengusulkan lewat bukti. Yang kedua, masalah pesantren. Pesantren ini tidak murni. Taruhlah 3.000, 4.000, 5.000 pesantren. Tidak murni pesantren semua. Ada pesantren yang hanya mencari dana. Satu lewat proyek pemerintah, dua lewat pejabat-pejabat pemerintah. Nah, itu harus membasmi, Ustaz. Itu bisa lewat MUI juga. Yang ketiga ini melenceng sedikit, Ustaz. Apa hukumnya bagi orang yang maling di dalam masjid, yang maling mengambil uang masjid, yang maling mengambil duit Allah, dan juga apa hukumnya misalnya saya sebagai ketua di masjid itu, apakah dapat sanksinya atau dosanya, Ustaz, terhadap orang-orang yang di lingkaran saya ada yang maling di dalam masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana? Apakah enggak ada pernah kita berikan sebuah masukan kepada MUI?
Dulu pertama kali tahun 1990-an. Kita katakanlah 1996, 95. Itu sudah dimulai ada Basnas Sumatera Utara bekerja sama dengan gubernur mewajibkan PNS dipotong langsung. Ini repot. Ternyata PNS itu kan dulu gajinya juga masih rendah sekali. Jadi banyak ketidakwajaran yang terjadi. Kemudian kalau diterapkan di pusat, sementara gaji PNS itu hampir sama lah seluruh Indonesia ya sekarang ini. Lumayan lah, hampir 4 juta. Tapi kan itu yang umum ya. Artinya belum juga bisa, pemerintah belum berani menerapkan secara undang-undang. Karena PNS itu tidak juga menjamin itu mencukupin. Dari 4 juta gaji mereka, mungkin tanggungan mereka ada anaknya yang 7, ada yang 3 dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya seluruh lembaga MUI dari pusat sampai provinsi itu hampir setiap tahun memberikan masukan kepada pemerintah supaya bukan hanya pejabatnya, konglomerat. Jadi kalau pejabat kita itu dia serba salah. Kalau PNS-nya yang diikat aturan zakat, ini repot. Karena contoh kita katakanlah anggota DPR. Anggota DPR ini kan PNS, menteri juga PNS. Gaji mereka itu kan sama 4,5 juta. Insentifnya yang banyak. DPR itu insentifnya sampai 70 juta. Bahkan bersihnya nanti 40 juta, 50 juta. Menteri gitu juga. 4,5 juta gaji pokoknya, insentifnya itu hampir 1 miliar, 700 juta lebih. Itu udah paling sedikit tuh, 700 juta sekarang, lebih malah insentifnya ya. Presiden gajinya 60 jutaan, insentifnya mungkin 3 miliar per bulan. Jadi makanya di situ ulama hanya ingin kesadaran. Tapi kan presidennya memang tidak mau memulai secara serius. Tapi kalau nggak serius, sebenarnya presiden tiap tahun menggalakkan zakat. Tiap tahun, Pak. Diumumkan di televisi, saya mengeluarkan zakat. Tapi nggak serius. Cobalah BPK menulis uang presiden itu, Pak, sekarang itu sudah mencapai 60 miliar. Sementara yang diumumkan zakatnya itu setiap tahun yang kita lihat langsung di televisi 25 juta dia mengeluarkan zakat. Itu kan nisabnya baru 1 miliar yang dikeluarkan. Berarti 59 miliar itu zakatnya kemana? Mungkin gak diumumkan. Kalau di negara-negara Arab tidak ada undang-undang pejabat harus mengeluarkan zakat, tapi mereka patuh dengan rukun Islam ini. Mereka sejahat-jahat orang Arab, mereka takut tidak mau berzakat. Makanya disinilah pentingnya tetap memang baik itu kerjasama itu ada pasti ulama tidak pernah nggak, apalagi Basnas, apalagi zaman SBY lah. Jadi Presiden SBY ini berjasa tahu di masa dia lah mengeluarkan undang-undang zakat, Pak, tahun 2011. Jadi dulu itu ketika mau di undang-undangkan anggota DPR semuanya itu protes, nggak ada yang mau, Pak. Jadi berhasilnya undang-undang zakat dikeluarkan sejak Presiden SBY tahun 2011. Tapi aplikasinya ya kita belum ini. Walaupun pejabat kita tetap mengeluarkan zakat ke Basnas. Bahkan sudah kerjasama dengan Kementerian Ekonomi.
Barang siapa yang mengeluarkan zakat, maka nanti ada keringanan dari segi pajak. Itu udah sampai ada kebijakan seperti itu. Tapi lagi-lagi nggak serius. Lagi-lagi nggak serius. Kita katakanlah gubernur DKI itu tercatat uangnya saja oleh BPK lebih kurang. Dulu itu 7 miliar, sekarang hampir 10 miliar. Sementara dia mengeluarkan zakat cuman 60 juta, 70 juta kemarin lebih kurang. Berarti berapa miliar lagi yang nggak dikeluarkan zakatnya? Artinya kan keserius itu tidak ada. Padahal Basnas itu punya program kerjasama dengan TVRI untuk mensosialisasikan tentang zakat. Bahkan orang MUI, Sekjen MUI itu Ustadz Amir Syah Tambunan selalu juga memberikan pencerahan tentang zakat di televisi. Itu udah bertahun-tahun. Lagi-lagi memang budaya kita di Indonesia ini memang kurang untuk bertanggung jawab terhadap zakat. Itu dia ya. Tapi memang sampai detik ini tidak ada keputusasaan itu. Sebenarnya kalau seandainya presiden ini mau jujur, dia bertanya sama ulama, nisab saya berapa gitu kan. Jadi jangan asal keluar zakat saja. Seharusnya dia bertanya, Pak Kiai, uang saya ini 60 miliar. Nisabnya berapa? Berapa persen yang saya keluarkan dari nisab? Ini kan enggak ada yang berani protes kan, dia mengeluarkan 25 juta. Enggak ada yang berani. Tidak dia. Saya rasa MUI juga setengah hati. Sistem kontrolnya rakyat itu kan ada di pemerintah. Pembukuan rakyat itu ada di pemerintah. Ustadz punya duit berapa, pemerintah pasti tahu. Ya kan, karena diperbankannya ada di pemerintah. Nah, kalau sistem kontrolnya bagus, saya rasa nggak sulit. Untuk memungut zakat itu nggak sulit. Cuma benar kata Ustadz, mau apa enggak? Itu persoalan. Jadi memang kesimpulannya pemerintah kita ini tidak tegas, tidak jujur, dan memang setengah hati. Ulama itu hanya bisa memberikan nasihat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu hanya memberikan sebuah peringatan, basyirau wa nadhira, bukan memenggal. Basyirau wa nadhira. Orang yang mau dengar kabar gembira silahkan. Kemudian ulama memberikan ancaman, barang siapa nggak mengeluarkan zakat Allah timpakan azab dunia akhirat. Silahkan. Tapi kan mereka tidak mau. Makanya ulama itu tidak punya kuasa untuk mengeksekusi. Yang berhak mengeksekusi itu adalah al-qadhi, hakim. Makanya undang-undang zakat 2011 itu tidak ada klausulnya itu, isinya itu yang mewajibkan pejabat negara atau konglomerat harus mengeluarkan zakat. Yang ada di situ hanya aturan-aturan bagaimana mengeluarkan zakat, lembaga mana yang berhak mengeluarkan zakat. Tapi di situ tidak ada poinnya semua pejabat negara atau begini, nggak usah pejabat lah, siapa saja warga negara yang sudah cukup nisab wajib mengeluarkan zakat. Itu nggak ada. Karena yang nyusun itu kan pemerintah, anggota DPR yang mengesahkan, yang mengajukan itu rancangan undang-undang itu sumbernya dari ulama khusus untuk masalah agama. Ketika sampai di DPR itu milih-milih dia. Kalau dia menetapkan sebuah undang-undang, wah ini kalau menjerat kami nggak akan bisa, nggak lolos itu. Jadi mereka bikin undang-undang yang kira-kira tidak menjerat mereka, baru disahkan oleh presiden. Cuman mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan menemukan titik terang bertahap insya Allah. Kemudian masalah pesantren, sudah hampir 7 tahun saya menulis sumbangan untuk pesantren atau yayasan antara subhat dan haram. Itu judulnya. Dan itu pernah saya bentangkan di pra kongres umat Islam di kantor MUI pusat. Itu
Rata-rata kiai-kiai yang punya pesantren kebakaran janggut marah, tapi nggak berani marah. Karena tulisan saya itu mengkritisi bagaimana semua yayasan atau pesantren di seluruh Indonesia ini harus teraudit dengan baik dan dikontrol oleh negara. Bayangkan 3.000 pesantren lebih kurang yang tercatat. Itu dana bos, dana pemerintah yang masuk banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi bantuan-bantuan yang langsung dari pemerintah dan bantuan langsung dari masyarakat. Itu sudah pernah dikupas Istimewa Ulama tahun 2015 di Cikura. Jadi sudah lama kita usulkan. Cuman pemerintah sekarang concernnya hanya untuk birokrasi negara dulu, belum masuk ke pesantren. Tapi nanti ada masanya, karena masing-masing punya kepentingan. Itu sudah lama kita dobrak. Bapak silakan searching di googling, itu tulisan saya 7 tahun lebih. Sumbangan untuk pesantren atau yayasan antara subhat dan haram. Di situ isinya ketat, boleh halal dengan syarat apabila ada lembaga audit yang independen, yang nggak bisa diatur-atur oleh yang punya yayasan atau pesantren. Kemudian lembaga itu harus betul-betul pemerintah ikut mengontrolnya dan sebagainya, banyak sih. Tapi itu memang berat kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah. Kuncinya adalah pemerintah. Kalau pemerintah mau serius, insya Allah itu semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Itu dia ya. Kemudian jadi itu masalah pesantren saya kira sudah klasik ya, sudah lama. Bahkan ya luar biasa, sangat luar biasa. Itu memang keras sekali penolakannya. Seandainya undang-undang negara berhasil mewajibkan semua pesantren harus diaudit dan campur tangan KPK, saya yakin dari 2.900 pesantren yang tercatat kita genapkan 3.000. 99% kiainya masuk KPK, ditangkap KPK. Itu termasuk yayasan, sama, itulah dia. Jadi kemudian masalah masjid, ada orang mencuri di masjid. Yang mencuri siapa? Orang masjid. Maka kita lihat orang yang di masjid itu sudah layak enggak digaji oleh DKM. Kalau belum layak, maka dosanya dipikul oleh ketua DKM. Tapi kalau sudah layak, maka pegawainya akan memikul dosa 2 kali lipat. Karena itu korupsi uang negara dibandingkan korupsi mengambil uang masjid, dosanya lebih besar mengambil uang masjid. Wa makana Muhammad ayyaghul wa man yaqulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mengambil sedikit saja, apa saja, tanpa hak, curang, mencuri, akan Allah pikulkan kelak di akhirat di pundaknya. Dia harus kembalikan itu. Maka kalau orang yang mencuri itu harus kita lihat dulu. Jangan sampai, makanya Umar bin Khattab dulu pernah menyidang orang yang mencuri, diajukan oleh orang tuanya supaya dipidana, supaya dihukum. Kata Umar bin Khattab, lihat dulu, masyarakat sudah menangkapnya, dia harus dipidana. Ditanya sama Umar bin Khattab, kamu kenapa mencuri? Saya lapar. Kenapa nggak bisa bekerja? Saya bekerja mati-matian tapi juga nggak dapat. Akhirnya saya mencuri. Banyak saksinya, saya mencuri untuk makan. Akhirnya apa? Dilepas sama Umar bin Khattab. Malah dicari siapa RT-nya, siapa RW-nya. Kenapa nggak bertanggung jawab terhadap orang miskin? Padahal Umar bin Khattab sudah punya baitul mal. Kenapa nggak disalurkan? Maka kalau kita mempekerjakan orang harus punya sensitif.
thinking. Artinya kita harus bisa berpikir sensitif. Orang yang kita pekerjakan itu layak enggak kita gaji? Cukup enggak untuk dia makan? Tapi kalau dia bekerja itu ada kerja sampingan, kira-kira cukup. Kita katakanlah umpamanya gajinya hanya 500.000, tapi dia di luar sana gajinya 4 juta. Nah, itu kalau dia mencuri, ini bisa dipidana, bisa ditangkap, dosanya besar. Tapi kalau gajinya 500.000, di luar nggak bekerja, makan apa 500.000? Rokok saja pun tak terbeli, iya kan? Nah, itu makanya disinilah harus bisa kita pertimbangkan. Cuman bukan berarti halal. Jangan sampai saya mengatakan seperti ini. Oh, kata Ustadz berarti kalau saya miskin mencuri, tiap hari dia mencuri. Wah, ini dipecat aja lah, biar jadi tukang sapu di luar sana. Dipecat aja. Nah, itu dia. Solusinya 2. Kalau memang tidak amanah lagi, ya sudahlah, disuruh mencari kerjaan di luar. Begitu. Tapi kalau kita kira-kira diperlukan tenaganya, maka kita harus cari solusi. Nggak sanggup masjid membayarnya, bikin proposal minta kepada Basnas untuk marbot. Kalau Basnas nggak ngasih, minta sama RT RW masyarakat kita di sini. Berilah gaji yang layak. Mudah-mudahan mereka bisa amanah. Kalau sudah ada gaji yang layak mereka nggak amanah, 2 gendangnya. Kalau nggak diusir, masukkan penjara. Itulah dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Oke, silakan. Ini tak, bagaimana pengurus masjid mempergunakan duit anak yatim dan infak sedekah yang tidak jelas. Sedangkan pengurus masjid itu udah bertahun-tahun, malah 2 tahun. Allahumma sholli. Tidak jelas gitu. Iya. Yang apa? Kalau itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau uang anak yatim jangan diusi-usi. Kalau memang diperuntukkan untuk anak yatim jangan digunakan untuk yang lain. Nah, itu Ustaz. Bagaimana tuh hukum Ustaz? Besar dosanya ya, apalagi uang anak yatim. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Besar kali dosanya orang yang memakan harta anak yatim. Jadi ya harus tegas lah kalau memang kita mengurus sebuah birokrasi. Makanya saya Pak, saya ditawarin orang, Ustadz saya mau ngasih anak yatim. Saya bilang saya nggak mau. Tapi kalau ngasih untuk orang miskin, campur sama anak yatim yang penting miskin gitu, silakan. Bahkan itu pun saya tolak juga. Tapi kalau mau ngasih untuk orang yang mau belajar agama, kaya atau miskin, tapi dia belajar agama, nah, silakan. Nah, itu berapa kali saya nolak. Karena memang bukan berarti kita nggak sanggup cari anak yatim, tapi nanti takut ikhtilat, bercampur dengan uang yang lainnya dan sebagainya, dan atau mungkin nggak sampai amanah itu. Maka sering saya tolak itu. Jadi kesimpulannya, kalau uang anak yatim hati-hati. Jangan sampai kita salah gunakan, karena dosanya 2 kali lipat ya. Nauzubillah min zalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun wa yamna'una al-ma'un. Besar kali dosanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu saja, sudah azan ya. Insyaallah akan kita sambung, akan datang. Allahumma stajib lana ya Allah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.